Di antara gemerlapnya lampu yang berseberangan di atas panggung, Bayu masih terduduk di sela para penikmat tausiah sang kiai. Malam ini Bayu menghabiskan waktunya di lapangan tersebut bersama dua kawannya dari kampung, yaitu Imam dan Hadi. Dua sahabat dari kampung halamannya tersebut memang sengaja berkunjung kemarin hanya demi bisa melihat sang kiai idola mereka. Selama ini mereka hanya bisa menyaksikan lewat televisi saja. Dan saat tahu ada jadwal di kota di mana Bayu merantau, dengan semangat yang berapi-api, mereka pun meluruskan niatnya. Bayu sendiri sudah pergi ke beberapa kota semenjak lulus SMP dulu. Memang Bayu diasuh oleh kakek neneknya dari balita. Ibu kandungnya meninggal dunia saat melahirkannya. Sedangkan saat usianya berkisar 3 tahun, ayahnya berpamitan pergi merantau ke negeri jiran Malaysia. Di saat itulah Bayu mulai diasuh oleh kakek neneknya dari garis keturunan sang ibu. Sampai usia Bayu menginjak 8 tahun, ayahnya masih berkomunikasi dan masih mengirim uang untuk kebutuhan sehari-hari Bayu. Namun setelah itu, tidak ada lagi kabar dari sang ayah. Ada yang mengabarkan kalau sang ayah meninggal dunia. Ada juga yang mengabarkan kalau sudah menikah lagi sehingga melupakan Bayu. Di usianya yang ke-10 tahun, Bayu harus menerima takdir jika sang kakek yang menjadi tulang punggung keluarga harus berpulang meninggalkan Bayu beserta neneknya. Meninggalnya sang kakek sangatlah mengejutkan, karena tidak ada riwayat sakit apapun sebelumnya. Saat itu sang kakek yang selesai mencari rumput untuk pakan kambing, duduk beristirahat di pekarangan depan kandang. Dengan bertelanjang dada, sang kakek kipasan menggunakan campingnya hingga tertidur. Ketika sang nenek ingin membangunkannya untuk menyuruh mandi dan sholat duhur, ternyata sang kakek sudah tidak lagi bernyawa. Sungguh pukulan berat bagi Bayu. Di usianya yang masih kanak-kanak, Bayu pun mulai membantu sang nenek demi mencukupi kebutuhan hidup. Sepulang sekolah Bayu mencari rumput. Terkadang Bayu mengembalakan kambing-kambingnya bersama Imam dan Hadi. Tapi 3 ekor kambing tersebut satu persatu dijual oleh neneknya. Selain untuk biaya tahlilan 40 dan 100 hari kematian sang kakek, ada juga untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari yang lainnya. Pak Detarno dan keluarganya, yaitu kakak dari ibu Bayu, pun tidak peduli akan keadaan orang tua juga keponakannya. Meskipun tinggal satu kampung, namun mereka tidak mencerminkan sebagai seorang anak ataupun menantu. Tentu saja banyak warga kampung yang sudah paham dengan watak Pak Detarmo yang demikian. Sifatnya yang angkuh membuat nenek Bayu segan jika meminta bantuan apapun pada putranya. Sempat Bayu akan berhenti sekolah di kelas 5 SD. Namun sekuat tenaga, neneknya tidak mengizinkan. Bayu harus tetap bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Bayu pun mulai mandiri. Bersama neneknya, Bayu mencari kayu bakar untuk dijual. Selain itu, Bayu juga menjual daun pisang yang ditanam kakeknya dulu di sepanjang sungai. Sebenarnya dalam masalah pendidikan, Bayu merupakan anak yang terbilang pandai. Meskipun tidak ranking pertama, akan tetapi Bayu menjadi langganan di ranking ketiga. Ketika Bayu duduk di bangku kelas 2 SMP, Bayu kembali mendapat cobaan. Neneknya jatuh sakit dan mengalami kelumpuhan. Dan disitulah Bayu dipaksa menjadi seorang pencari nafkah tanpa bantuan orang lain. Di sisi lain, Bayu juga harus mempersiapkan segala kebutuhan neneknya, termasuk menyiapkan makan dan minum. Hingga setahun kemudian, neneknya pun meninggal dunia.
sempat terjadi pengusiran atas dirinya oleh Pak Detarmo, di mana tanah serta rumah yang didiami akan diambil alih oleh Pak D-nya tersebut. Akan tetapi, atas nasihat dari sesepuh desa yang turun tangan, pada akhirnya Bayu diperbolehkan tinggal hingga lulus SMP. Dan keinginan neneknya pun menjadi sebuah cita-cita yang tidak tersalurkan. Bayu tidak bisa mengikuti keinginan sang nenek agar berpendidikan sampai ke jenjang lebih tinggi. Setelah lulus SMP, Bayu harus meninggalkan kampung halamannya serta sahabat-sahabat terbaiknya. Di awal-awal merantau di kota dulu, Bayu ikut dengan salah satu mandor dari desa sebelah sebagai kuli bangunan. Akan tetapi, karena gajian sering tidak bisa cair atau mungkin memang dibodohi oleh mandornya, maka Bayu berpindah pada mandor lain. Tapi sayangnya, nasibnya yang selalu tidak beruntung. Hal yang sama sering Bayu temui juga pada mandor yang lainnya. Hingga akhirnya, di tahun kedua, Bayu memilih menjadi pedagang asongan di sebuah stasiun. Kerasnya kehidupan di kota dilalui dengan penuh keikhlasan. Bayu sering dipalak oleh preman-preman jalanan. Tidak jarang pula, Bayu yang tidur di bangku stasiun sering menjadi sasaran kawan-kawan seperjuangannya yang jahil padanya. Bayu tidak bisa berbuat banyak, karena Bayu sadar jika melakukan perlawanan tentu akan membuatnya terancam. Saat itu ada niatan untuk pulang kampung saja. Akan tetapi, Bayu juga berpikir ulang jika tidak ada yang bisa dikerjakan di kampung. Apalagi Bayu tidak punya siapa-siapa di sana. Karena merasa tidak baik-baik saja, maka Bayu berpindah kerja sebagai pelayan warung makan. Dari sini, Bayu mulai mendapatkan ketenangan dalam mencari uang. Tapi gajinya tidak seberapa, hanya cukup untuk membayar kos dan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Bayu tidak punya tabungan untuk membeli barang-barang yang dia idam-idamkan. Berbekal tekad dan pengalaman yang dimiliki, 2 tahun kemudian, Bayu mengajak Asrul, salah satu kawannya yang juga seorang pelayan rumah makan dan juga tinggal satu kos, untuk mengontrol dan menjadikan rumah makan sendiri. Itulah awal kemandirian yang sesungguhnya. Mereka pun menemukan satu lokasi yang dianggap bagus dan strategis. Selain dekat dengan pabrik, dekat pula dengan pangkalan ojek dan beberapa proyek besar. Bayu berpikir jika warungnya nanti akan laris manis jika ngontrak di sana, dan Asrul pun menanggapinya dengan baik pula. Pemuda asal Brebes tersebut langsung setuju dan meninjau lokasi. Yang mereka butuhkan selanjutnya adalah modal awal yang tentu besar rupiahnya. Uang buat ngontrak rumah sudah ada, tinggal segala perlengkapan sebuah warung saja. Mereka pun memutuskan menambah modal dari bank. Dan tercapailah cita-cita mereka. Warung yang diberi nama warung makan sederhana tersebut telah berdiri dan mulai beroperasi dengan berbagai menu. Dugaan mereka tidak meleset. Para pelanggan mulai berdatangan, yang umumnya adalah karyawan dan kuli bangunan serta tukang ojek. Akan tetapi, seiring bergantinya hari, buku kasbon mereka semakin penuh. Setiap kali ditagih, para pelanggan selalu mengulur waktu, dan warung pun mulai sepi dengan catatan hutang yang menumpuk. Ternyata mereka hanya dimanfaatkan saja. Pada akhirnya, terpaksalah mereka berhenti beroperasi dengan kerugian yang tidak sedikit pula. Meskipun begitu, tidak membuat Bayu dan Asrul berputus asa. Mereka berdua kembali mencari lokasi untuk membuka warung. Atas pengalaman buruk yang didapat sebelumnya, mereka pun mencari tempat yang dianggap strategis. Kali ini mereka mengandalkan bank yang sama untuk modal awal membuka warung makan. Namun kali ini bukan lagi masalah kasbon yang menumpuk,
melainkan sedikit sekali orang yang makan di warung mereka. Seringkali sisa makanan yang berlimpah dijual selakunya pada peternak bebek. Mereka pun semakin merugi ketika tanggungan bank yang setiap hari datang menagih semakin tinggi dikarenakan sering tidak membayar tepat waktu dan mendadak Asrul menghilang tanpa jejak. Asrul pergi meninggalkan Bayu tanpa pamit sama sekali padanya. Meski dalam kondisi terjepit, namun Bayu tetap bertahan dengan penuh tanggung jawab. Bayu menutup warung dan memilih mencari pekerjaan lain demi melunasi hutang-hutangnya. Waktu bergulir sangat cepat. Pada akhirnya, semua hutang-hutangnya terlunasi setelah Bayu bekerja sebagai kuli panggul di sebuah pasar. Kehidupan berlanjut. Pemuda yang memiliki gaya rambut gondrong itu pun bosan bekerja sebagai kuli di pasar. Bayu masih memiliki cita-cita sebagai pekerja mandiri yang sukses. Dan Bayu sadar, jika seorang lulusan SMP tanpa memiliki keahlian khusus, maka hanya berwira swastalah jalan yang bisa dilakukan. Yang ada di benaknya masih sama, yaitu memiliki warung makan besar dengan penghasilan yang bagus. Bayu kembali membuka warung di sisi pasar. Bayu yakin dengan banyaknya kenalan dan dengan waktu yang cukup lama di kawasan tersebut, maka pastilah banyak pelanggan yang datang padanya. Akan tetapi, mimpinya kembali terjeda. Warungnya sepi pelanggan dan banyak yang kasbon. Selain kalah saing dengan para seniornya, banyak yang membicarakan jika masakan di warungnya tidaklah enak. Kenyataan pahit pun kembali ditemui Bayu. Bayu menutup warungnya kembali dan merugi untuk yang ketiga kalinya. Nasib membawa Bayu bekerja pada sebuah toko bangunan. Dari sini, Bayu bisa nyetir mobil atas pembelajaran dari rekan kerjanya untuk mengantar barang-barang berat ke pelanggan. 2,5 tahun kemudian, di usianya yang ke-23, Bayu memutuskan untuk keluar dan kembali menjajal peruntungannya dengan membuka warung makan. Namun, sepi pelanggan. Untuk sementara, Bayu menutup warung dan pulang kampung untuk menjenguk makam kakek, nenek, serta sang ibu. Bayu berharap hatinya lebih tenang dan mendapat petunjuk atas apa yang dilakukannya nanti. Cukup lama Bayu berada di makam. Bayu merenung untuk mencari jalan terbaik dalam masalah yang sedang Bayu hadapi. Semilir angin senja membuatnya terbuai hingga Bayu pun tertidur. Di alam bawah sadarnya tersebut, Bayu melihat kakek dan neneknya berada di sebuah tempat pinggiran sungai. Kedua orang yang sudah membesarkannya tersebut nampak sedang memahat sebuah batu. Ketika Bayu mendekat, batu tersebut sudah menjadi sebuah cobek lengkap dengan ulekannya. Sedangkan di sampingnya adalah sebuah lesung cukup besar yang terbuat dari batu pula. "Inilah rezeki kamu, cucuku," ucap kakek yang kemudian Bayu pun terjaga dari tidurnya. Rupanya sudah ada imam dan hadi yang membangunkannya. Kemudian Bayu beranjak membaur dengan dua sahabat kecilnya itu. Malamnya, Bayu yang tidur di musola bersama dua kawannya demi mengenang masa lalu terus saja kepikiran dengan mimpi di makam tadi. Bayu merasa yakin jika itu adalah sebuah petunjuk. Sebelum azan subuh berkumandang, Bayu berpamitan pada dua sahabatnya. Bayu akan kembali ke kota untuk melanjutkan kehidupannya. Dan rupanya Bayu mendatangi orang pintar sebelum benar-benar ke kota. Bayu menceritakan atas mimpinya yang didapatnya. Atas saran dari orang pintar itu, disuruhnya Bayu mencari batu untuk cobek agar dipahat sendiri. Setelah jadi akan dilakukan proses ritual dengan tujuan sebagai penglaris untuk warungnya nanti. Rasa bumbu yang dihasilkan sangatlah mengundang para pelanggan.
mereka akan kecanduan dengan masakan Bayu. Atas saran orang pintar tersebut, berangkatlah Bayu mencari lokasi para pemahat batu cobek. Bayu ikut menggali tanah untuk mencari batu tersebut. Yang pertama ditemukan adalah batu berat yang dipergunakan untuk lesung. Barulah kemudian Bayu mendapat batu belah yang digunakan sebagai cobek serta ulekannya. Tanpa membuang waktu, Bayu segera memahat dan menjadikan keduanya sebagai keinginannya. Setelah itu, Bayu kembali menemui orang pintar tersebut. Kemudian dilakukan sebuah ritual. Semua umbo rumpe sudah dipersiapkan ketika malam Sabtu Kliwon tiba. Semua ditaruh di atas cobek, lalu ditutup dengan daun pisang kelutuk. Sedangkan lesung yang juga sudah siap di dalamnya ditaruh kembang gading sepasang dan beberapa lembar daun bambu kuning. Setelah itu dibakarlah kemenyan sambil merapalkan mantra. Bayu sendiri duduk bersila dengan penuh konsentrasi. Hingga menjelang tengah malam, usailah ritual tersebut. Bayu disuruh menggunakan dua benda tersebut di hari Selasa. Dan yang paling penting adalah jika selesai digunakan, maka air untuk mencuci cobek dan lesung haruslah menggunakan air yang diberikan oleh orang pintar itu. Lalu dicampur dengan 3 daun salam. Sesuai petunjuk dari orang pintar tersebut, Bayu menyambut hari Selasa dengan penuh senyum. Bayu membuka kembali warung dan mulai menggunakan lesung serta cobek penglaris tersebut. Senyumnya pun semakin tampak mengembang ketika para pelanggan mulai berdatangan seperti terpanggil. Semua menu pun habis setelah usai jam makan siang. Dan bukan di hari itu saja, hari selanjutnya Bayu merasa kewalahan melayani pelanggan. Hingga akhirnya Bayu memutuskan untuk mempekerjakan 2 pelayan serta menambah masakan. Sungguh keuntungan yang luar biasa didapat oleh Bayu. 6 bulan kemudian, pemuda gondrong tersebut mencari lokasi yang lebih luas untuk melebarkan sayapnya. Dan kali ini Bayu tidak lagi mengontrak, melainkan membeli lahan tersebut. Nasib baik terus berpihak pada Bayu. 4 cabang rumah makan sudah Bayu miliki dan semua laris manis. Omsetnya pun semakin hari semakin meningkat. Di sisi lain, Bayu masih menjalankan ritual gaibnya. Bayu selalu mendatangi orang pintar tersebut untuk meminta air pencuci cobek penglaris. Diyakini jika air tersebut adalah air kencing jin yang hanya bisa diperoleh dari tempat khusus. Hingga tibalah hari ini, hari di mana Bayu telah memiliki segala kemewahan dunia. Hanya sosok pendamping hidup saja yang belum ditemukan. Meski begitu, Bayu puas karena bisa memilih wanita manapun yang ingin ditidurinya. Di antara 2 sahabatnya yang selalu bersolawat, mata Bayu selalu tertuju pada sang kiai yang sesekali melantunkan ayat suci Al-Quran. Ada rasa tidak biasa yang membuat Bayu bergetar ketika mendengar solawat tersebut. Dakwah yang dilontarkan seolah mengisahkan perjalanan hidup yang dilalui selama ini. Penuh dosa, penuh kesombongan dan tidak mengenal Tuhan. Tanpa terasa, air mata Bayu meleleh. Setelah acara usai, Hadi dan Imam langsung diajak menginap di hotel. Rupanya hati Bayu telah berubah. Bayu tidak ingin lagi memberi makan dan fasilitas tidak baik untuk 2 kawannya tersebut. Selama di hotel, Bayu terus merenung tentang apa yang didengarkannya tadi. Sungguh hatinya sangat tertusuk. Semakin hari, Bayu merasa sangat berdosa. Bayu juga aktif mengikuti pengajian dari berbagai kiai pendakwah. Hingga akhirnya datanglah hari pencerahan itu. Seorang diri Bayu bertamu pada salah satu kiai untuk melakukan pengakuan dosa dan siap bertaubat. Dengan air mata yang menetes, Bayu mengucap syahadat.
Bayu berjanji tidak akan mengotori hatinya lagi sebagai seorang muslim. Setelah mendapat pencerahan dan tentu mempersiapkan diri dengan ikhlas atas apa yang akan terjadi kelak, Bayu melangkah tegak menyongsong hari baru. Bayu akan membuang dan menghancurkan cobek serta lesung penglaris. Bayu akan menghadapi apapun yang akan Tuhan tetapkan baginya nanti. Waktu terus berjalan. Dalam hitungan minggu, usaha rumah makan mulai mengalami perubahan drastis. Satu persatu rumah makan milik Bayu mulai terjual. Bayu minta maaf pada seluruh karyawannya dan meminta agar mereka mencari kerja di tempat lain yang lebih baik. Meskipun begitu, Bayu tetap menyimpan rahasia tentang cobek penglaris tersebut. Karena Bayu tidak mau jika ada yang meniru dosa yang telah diperbuatnya. Masalah demi masalah yang dihadapi membuat Bayu benar-benar gulung tikar. Semua rumah makannya habis terjual. Begitupun dengan uangnya yang juga habis tanpa sisa. Bayu yang sudah siap dalam keadaan terpuruk mencukur gundul rambutnya. Bayu mulai kusuk beribadah dengan selalu berpeci hitam. Bayu ikhlas hidup tanpa apapun. Kini Bayu memutuskan menjadi marbot di salah satu masjid besar. Akan tetapi itu hanya berlangsung setahun saja. Bayu ditemui oleh Imam dan Hadi, yang mana ada orang yang mencarinya di kampung. Ternyata orang tersebut adalah pengacara suruhan ayahnya yang memberikan surat wasiat berupa uang sebagai ahli waris. Di warisan yang tidak terduga itulah Bayu membeli lahan dan mendirikan sebuah rumah sederhana. Bayu berhenti menjadi marbot dan membuka kios buah di depan rumahnya. Kini di usianya yang lebih dari 30 tahun, Bayu berharap menemukan jodoh yang tepat, yang seiman dan mau diajak mengejar surga. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.